Perkenalkan, nama saya Menasari, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit kalkulus in bladder, tanda dan gejala beserta pemeriksaan fisik dan penunjang diagnosa. Tanda dan gejala: 1. Rasa nyeri saat buang air kecil. 2. Darah dalam urin. 3. Urin terlihat lebih pekat dan gelap. 4. Kesulitan buang air kecil. 5. Keinginan buang air kecil semakin sering. 6. Buang air kecil tidak lancar atau tersedat-sedat. 7. Perut bagian bawah terasa nyeri. 8. Penis terasa tidak nyaman atau sakit. Pemeriksaan fisik dan penunjang diagnosa. 1. Pemeriksaan fisik. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik antara lain dengan meraba perut bagian bawah untuk melihat apakah kandung kemih membesar. 2. Penunjang diagnosa. 1. Untuk menegakkan diagnosa batu kandung kemih, dokter juga akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti 1. Tes urin. Untuk mendeteksi kandung dan komponen urin termaksud melihat kemungkinan adanya darah, kristal, dan leukosit atau sel darah putih. 2. Foto rongsen untuk mendeteksi batu kandung kemih. 3. USG panggul untuk melihat kondisi batu kandung kemih. 4. CT scan untuk mendeteksi batu kandung kemih yang berukuran kecil. 6. Sistoskopi untuk melihat gambaran saluran kandung kemih. Nama saya Apilapis Ramadan. Di sini saya akan mencari kode dari penyakit kalkulus in bladder. Pertama kita buka dulu ICD-10 volume 3 di abjad C. Di sini kita cari kodenya. Ini dia, kalkulus di bladder dengan kode N21.0. Memastikan kembali kode tersebut benar, buka ICD-10 volume 1 di kode N21.0 kalkulus in bladder yang berada pada halaman 617. Dari kode tindakannya di sini kita buka ICD-9 pada bagian belakang dulu di abjad C, kistoskopi transuteral di bagian bladder yang dengan kode 57.93 di halaman 308. Kembali kode tindakan itu benar atau tidak, kita buka di bagian depan di halaman 161 dengan kode 57.93, control of prosporative hemorrhage of bladder. Perkenalkan, di sini saya yang bernama Trewilian Purba. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan dari suatu obat-obatan dari penyakit kalkulus in bladder. Obat-obatannya yaitu yang pertama, penghambat alfa. Obat golongan penghambat alfa atau alpha blocker biasanya digunakan untuk mengeluarkan kencing batu yang berukuran kecil. Obat ini berfungsi untuk memastikan otot-otot di saluran kemih agar batu lebih mudah dikeluarkan dan dalam tubuh. Yang kedua, diuretik. Obat golongan diuretik adalah jenis obat yang dapat merangsang tubuh untuk lebih banyak menghasilkan urin. Obat ini diberikan untuk membantu tubuh membuang lebih banyak batu yang menumpuk di saluran kemih. Yang ketiga, kalium sitrat atau potasium chloride. Obat kalium sitrat diberikan kepada pasien dengan batu, kalsium, dan asam urat. Urat obat ini bekerja dengan meningkatkan kadar asam atau pH dalam urin. Dengan begitu, kandungan mineral dalam urin tidak mudah mengendap dan memicu terbentuknya batu. Yang keempat, allopurinol. Obat ini berfungsi untuk mengurangi kadar asam urat dalam urin dan darah. Biasanya obat jenis allopurinol diberikan untuk mengobati kencing batu akibat batu
asam urat. Yang kelima, antibiotik. Dokter juga biasanya meresepkan obat penghilang rasa sakit seperti paracetamol atau asam mefanat untuk meredakan nyeri yang muncul saat buang air kecil.